Untuk mengikuti series tutorial ini, pastikan teman-teman sudah menginstal Android Studio. Di sini kalau kita lihat Android Studio yang saya gunakan di sini adalah Android Studio 4.1. Teman-teman bisa masuk ke website officialnya untuk download, kemudian ikuti step by step di sana. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah emulator untuk melakukan testing project aplikasi kita. Dan sebelum mengikuti series ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti series tutorial CRUD REST API menggunakan PHP MySQL. Karena mulai dari database-nya, kemudian API yang kita gunakan, semua dari tutorial tersebut. Kalau kita lihat di sini, di database, di sana kita membuat sebuah CRUD catatan sederhana berisi ID sama node. Kemudian kalau kita munculkan datanya melalui Postman, kurang lebih begini hasilnya. Kalau kita send endpoint ini dari data tadi di database MySQL kita, kurang lebih muncul beberapa list di sini. Kemudian dari data ini baru kita munculkan dia di project aplikasi Android kita. Jadi di sini untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk library networking atau HTTP request yang kita gunakan, di tutorial ini kita akan full menggunakan fast Android networking. Jadi lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah dibaca untuk teman-teman yang baru belajar membuat aplikasi Android. Terus kemudian apa aja yang bisa dilakukan oleh aplikasi kita untuk final project nanti? Sebenarnya sama seperti REST API yang kita bangun, mulai dari create untuk membuat data baru, kemudian read membaca data, update, kita juga bisa memperbarui atau ngedit data, terus yang terakhir kita juga bisa melakukan delete. Kurang lebih ini adalah list yang kita ambil dari endpoint tadi, dari data MySQL kita. Kurang lebih ini adalah hasil listnya. Di sini saya menggunakan recycler view dan material card view agar kita bisa bikin rounded seperti ini. Kemudian listnya kita munculkan menggunakan class adapter dan layout adapter juga. Kemudian selain read kita juga bisa create data. Jadi kalau bikin di sini, kemudian kita simpan, maka dia akan menambahkan sebuah list baru dan dia juga tersimpan di database pastinya ya. Kalau kita cek di sini di notes, maka di sini juga muncul data baru. Kalau di REST API juga sama. Karena data di Android dari REST API, maka di sini pastinya muncul data yang barusan kita tambahkan. Kemudian apalagi yang bisa dikerjakan oleh aplikasi Android kita? Selain itu kita bisa menghapus. Jadi di sini datanya bisa kita hapus, atau kita bisa memperbarui data atau mengedit data yang sudah ada. Misalkan ASDF yang terakhir di sini kita klik, maka dia akan memunculkan detail. Di sini kita akan menggunakan dua cara nanti kalau bisa gitu. Yang pertama kita menggunakan serialis intent dari satu activity ke activity berikutnya. Jadi satu model itu dikirim langsung ke halaman berikutnya, atau kita bisa menggunakan detail based on API. Jadi dari detail ID kita akan menampilkan datanya di sini. Misalkan ASDF di sini saya ubah menjadi last day. Simpan perubahan. Maka data tadi sudah berubah. Kira-kira operasi itu yang akan kita kerjakan selama series tutorial ini. Jadi di tutorial berikutnya kita akan langsung mulai dari create new Android Studio project. Mungkin itu aja untuk intro kali ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.